kubu DPC PKB Banyuwangi memperebutkan kantor sekretariat setempat. Tim Reskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat uang palsu. Selamat pagi saudara, saya Dian Ardianti bersama Anda dalam Liputan 6 Pagi Jawa Timur. Dan kami akan mengajak Anda terus bergabung untuk menyaksikan beragam informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan inilah Liputan 6 Pagi Jawa Timur, selengkapnya edisi 6 Desember 2007. Saudara, dua kubu DPC PKB Banyuwangi ricuh saat memperebutkan kantor sekretariat DPC PKB setempat. Saat keributan terjadi, dua kiai yang berusaha menduduki kantor menjadi korban pemukulan. Kasus pemukulan tersebut sudah ditangani polisi. Cekcok mulut langsung terjadi saat simpatisan kubu Wahyudi, mantan ketua DPC PKB versi Koirul Anam, mendatangi kantor sekretariat DPC PKB Banyuwangi. Keributan itu terus berlangsung. Bahkan Ketua Dewan Suro Kiai Ali Hasan Kafrawi dan wakilnya Kiai Ali Sudarji dari PKB versi Gus Dur diusir. Kedatangan kelompok Wahyudi itu bertujuan untuk mengambil alih kantor sekretariat DPC PKB yang dikuasai kelompok PKB Pro Gus Dur. Setelah kita ngomong-ngomong baiknya gimana, tahu saya mau ngomong di luar aja, kok dipukul. Itu bilang bawa seperti bodyguard gitu, sudah direncanakan seperti itu. Padahal kita itu tidak ada rencana apa-apa. Kalau secara hukum sebetulnya kantor ini masih status quo. Kita ngajukan kasasi. Kasasi kita belum terbit. Nah ini kan artinya status quo. Kalau status quo masing-masingnya tidak boleh menempati. Nah kita memang hari ini masih menjadi aset-aset kita. Sebelumnya, DPC PKB versi Gus Dur melayangkan surat somasi ke kelompok PKB Wahyudi agar mau mengembalikan aset partai berupa kantor PKB dan beberapa kendaraan. Alasannya karena yang bersangkutan sudah dipecat dari keanggotaan partai. Namun hingga waktu yang ditentukan, kubu Wahyudi bergeming dengan somasi itu. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, ratusan perangkat desa se-Kabupaten Madiun untuk kesekian kalinya demo mendatangi gedung Dewan. Mereka menuntut panitia anggaran DPRD mengalokasikan penghasilan tetap bagi perangkat desa sesuai UMK sebesar Rp450.000. Aksi ini diwarnai pembakaran baju seragam dinas dan surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Aksi membakar seragam dinas ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan ratusan perangkat desa yang demo ke gedung DPRD Madiun. Mereka kecewa karena tuntutan mendapat penghasilan tetap sesuai UMK sebesar Rp450.000 hingga saat ini belum direalisasi. Selain baju, sejumlah perangkat juga membakar surat keputusan pengangkatan. Demo ratusan perangkat desa kali ini merupakan aksi yang kelima kalinya. Aksi ini berakhir setelah DPRD Kabupaten Madiun mengalokasikan penghasilan bagi perangkat desa setara UMK yakni Rp450.000 untuk tahun 2007 dan Rp500.000 untuk tahun 2008. Mendengar keputusan itu, ratusan perangkat desa membubarkan diri. Saudara, ribuan petani tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI dan Serikat Pekerja BUMN PT Gula dari sejumlah daerah di Jawa Timur kemarin mendatangi gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menolak impor gula rafinasi atau gula untuk industri. Namun sebagian petani tebu yang tidak ikut ke Jakarta justru merasa tidak terwakili atas demo yang digelar kawan-kawan mereka di Jakarta. Ribuan petani tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Serikat Pekerja BUMN PT Gula yang mendatangi gedung DPR RI ini mengaku prihatin atas harga gula lokal yang menurut mereka menurun dari Rp5.700 per kilogram pada awal Juni dan sekarang hanya dihargai Rp5.040 per kilogramnya. Mereka menuntut sejumlah hal kepada pemerintah dan DPR. Di antaranya agar melarang masuknya gula impor rafinasi atau gula yang diperuntukkan bagi industri. Pemerintah juga diminta menetapkan biaya masuk yang proporsional bagi gula impor dan meminta industri menggunakan gula dalam negeri.
Namun sebagian petani tebu di Jember lebih memilih tetap menebang tebunya untuk digiling di pabrik gula Semboro Jember. Mereka menilai demo tidak ada gunanya. Anjloknya harga gula yang diduga karena beredarnya hasil gula olahan rafinasi di pasaran tak berpengaruh pada para petani. Ya, saya bisa katakan dan saya bisa yakinkan yang sangat dirugikan dengan harga gula yang jatuh ini adalah investor dana talangan. Bayangkan sekarang kalau harga gula itu 5.000, mereka harus menalangi gula petani 4.900. Dan selisih dari lelang gula yang 100 itu kan masih harus dibagi dengan petani. Yang Rp60 untuk 60% untuk petani, yang 40% untuk mereka investor dana talangan itu. Nah, saat sekarang dengan di bawah 5.000 atau maksimal 5.000, mereka hanya mendapatkan keuntungan Rp40 per kilonya. Ya, kalau mereka pakai dana dari kredit dari bank, ya mungkin ya nggak dapat apa-apa investor dana talangan ini. Tanggapan kurang simpatik terhadap demo petani tebu di Jakarta juga disampaikan anggota APTRI di Situbondo. Mereka mengaku kecewa terhadap APTRI karena isu yang diusung dalam demo kemarin banyak mewakili kepentingan pengusaha gula daripada kepentingan petani yang mendasar, yaitu masalah rendemen. Para petani tebu di Jember dan Situbondo juga mempermasalahkan dana yang digunakan anggota APTRI demo ke Jakarta. Mereka yakin jika tidak ada yang biayai, para petani tidak mungkin akan rela meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke Jakarta. Agus Ainul Yakin dan Taufikur Rahman melaporkan dari Situbondo dan Jember. Saudara, tim Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat pembuat uang palsu dengan barang bukti senilai Rp600 juta lebih. 8 tersangka ditahan dan seorang diantaranya ternyata anggota Polres Semarang Selatan yang disersi. Tim Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya yang dipimpin AKP Arbaridi Jumhur membongkar komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Awalnya polisi meringkus tersangka Kasidi saat membeli pulsa handphone isi ulang di Sidoarjo menggunakan pecahan Rp100.000 palsu. Penyelidikan berlanjut hingga ke lokasi pembuatan di kota Semarang. Jadi ini adalah di sablon. Sablonnya ini sampai dengan 5 kali. Sampai 5 kali. Dia dalam pembuatannya ini tentu menggunakan bahan kimia. Dalam pemeriksaan terungkap, sindikat pemalsu uang ini diduga diotai tersangka Edi alias Budi Santoso, anggota Polres Semarang Selatan yang disersi. Saya tidak tahu itu, uang itu kan punyaan namanya Eko, terus dikontrak orang Arab, saya tidak tahu, terus orang Arab saya kontrak. Sepintas uang kertas palsu ini mirip dengan aslinya karena dilengkapi pita hologram. Dengan terungkapnya kasus ini, tentu masyarakat lebih berhati-hati. Tidak cukup bersandar pada slogan 3D, dilihat, diraba dan diterawang. Boy Bakamaru dan Fitri Rahayu melaporkan dari Surabaya. Saudara, hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Semeru di Lumajang menyebabkan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan lahar dingin. Akibatnya jalur transportasi menghubungkan 2 kecamatan terganggu. Selain itu, sebuah truk pasir terjebak lahar dingin dan beruntung sang sopir dapat menyelamatkan diri. Banjir lahar dingin terjadi setelah lebih dari 3 jam kawasan Gunung Semeru di Lumajang diguyur hujan deras. Ini merupakan banjir lahar dingin pertama dalam musim hujan kali ini. Ketinggian air sungai mencapai 2 meter. Akibatnya 2 kecamatan yakni Candipuro dan Pastru Jambe terisolasi. Setengah 12 ya. Berarti sekitar 3 jam. Awalnya besar, Pak? Besar. Ada 2 meter. Sebuah truk milik perusahaan daerah Semeru terjebak di tengah sungai saat hendak mengambil pasir. Beruntung sang supir lolos dari terjangan lahar. Berambles, kita akal nggak kena, kita akal nggak kena, terus hujan deras, terus banjir ini enggak, akhirnya tinggal. Hingga Rabu malam, banjir lahar dingin masih terjadi, lantaran hujan di puncak Mahameru masih deras. Petugas pos pantau Gunung Semeru Lumajang menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, karena ketinggian air sungai bisa kembali naik mendadak.
Agus Enul Yakin melaporkan dari Lumajang. Saudara, kesurupan kembali terjadi di Surabaya dan kali ini menimpa belasan siswa SMP Negeri 32. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun akibat peristiwa itu para siswa dipulangkan lebih awal. Salah seorang siswa SMP Negeri 32 di Jalan Ketitang, Surabaya yang sedang kesurupan ini berusaha ditenangkan rekan-rekannya dan salah seorang guru. Namun siswa tersebut terus berteriak-teriak. Awalnya kesurupan ini menimpa satu orang siswa saat pelajaran sedang berlangsung. Namun tak lama kemudian puluhan siswa lainnya juga ikut kesurupan. Pihak sekolah mendatangkan paranormal untuk menenangkan siswa yang kesurupan. Berdasarkan catatan SCTV, peristiwa ini sudah 2 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Dan akibat peristiwa ini, para siswa dipulangkan sebelum jam pelajaran usai.